Siang, selamat siang. Saya perkenalkan diri saya dulu, saya Ila. Lebih dekatnya, saya kan dari mahasiswa Despar untuk tugas interview tentang narasumber. Ini kan Mas dari pengelolaan dalam River Tebing Sitalang itu. Betul. River Tebing itu berdirinya sejak kapan sih? Kenapa motivasi awalannya ide untuk membangun River Tebing itu sebagai aktivitas di Sitalang ini? Bagaimana dulunya? River Tubing Sitalang itu dulu berdiri di tahun 2019. 2019 kita sudah bikin, tapi waktu itu trek pendek, jadi untuk anak-anak BK lah yang sasaran kita. Cuma karena sumber daya kita kan lumayan oke lah untuk salah tiga. Kita air ada, kemudian alamnya juga mendukung, kemudian kita kembangkan untuk yang lebih gede lagi treknya. Terus kemudian kita vakum di pandemi kita vakum, kemudian jalan di 2020 kita jalan itu di sekitar bulan puasa, jadi lebaran 2020 katanya 2021 kita jalan lebaran, berarti sampai saat ini itu after pandemi. Untuk trek pendeknya itu kemarin di mana aja, Mas? Trek pendek yang kita gunakan trek irigasi, itu aliran Aji Getas namanya, itu yang dari jadi terdaftar di PU di Dinas Pengairan itu provinsi, maksudnya aliran Aji Getas, itu yang trek pendek. Kalau untuk trek panjangnya kita pakai aliran Sucair, kemudian nanti pindah overtrack ke aliran irigasi yang Aji Getas. Kalau untuk River Tebing ini kan kayak untuk paket wisata kan, terus yang include-nya itu berapa aja, terus untuk harga untuk trek pendeknya berapa, trek panjangnya berapa gitu per orang? Trek pendek kita ditaruh 35.000 untuk per orangnya, jadi kita nggak hitung, maksudnya tidak membedakan untuk harga anak dan dewasa, nggak ada, cuma yang kita hitung per orangnya di 35.000 trek pendek, 60.000 yang di trek panjangnya. Itu udah dalam paketnya itu udah ada snack kah, apa makanan yang tersedia, atau cuma hanya aktivitas untuk menyusuri sungai dengan itu River Tebing gitu? Itu hanya aktivitas menyusuri sungai aja pakai ban. Jadi untuk yang 35 sama 60.000 itu belum include snack dan makan. Tapi fasilitas di situ ada perlengkapan jelas pasti, untuk ban, semua safety, helm, pelampung, sama pelindung siku dan lutut ada, sama asuransi. Untuk pemesanannya itu biasanya wisatawan tuh memesannya lewat mana? Udah tahu, misalnya dipromosiinnya lewat brosur kah, atau promosi lewat Instagram atau akun media sosial? Ya, untuk sementara memang kita reservasi karena kita belum ada tempat, istilahnya untuk di lokasi kita belum ada tempat yang bisa untuk menaruh peralatan, jadi sementara ini masih reservasi. Pemesanan bisa melalui di medsos, ada semua. Kita langsung berhubung mau di IG, FB, TikTok. Untuk biasanya dalam sehari itu River Tebing Sitalang ini biasanya menerima berapa kunjungan gitu, berapa jumlah wisatawan yang datang? Kalau per hari belum kita per hari. Paling enggak satu minggu itu 2 atau 3 rombongan. Dalam satu minggu. So yang bagian kan untuk pengelola kan pasti membutuhkan sumber daya manusia. Itu bagian apa, ada yang kayak tour guide-nya itu ada berapa orang, terus bagian untuk penyediaan kayak bagian menambahkan pelampung, mobil kemarin kan ya. Untuk pemandu sebenarnya total dari teman-teman itu ada 20 orang. 20 orang, cuma karena semua punya kegiatan masing-masing, jadi untuk mengumpulkan semuanya sangat jarang. Jadi paling beberapa teman nanti gabung, kemudian bisa jadi yang di rombongan berikutnya ganti lagi teman-teman yang jalan.
kalau menerima River Tubing Citalang ini menerima wisatawan di luar Salatiga atau enggak? Atau pernah menerima juga dari turis internasional seperti itu? Rata-rata malah dari luar Salatiga, kebanyakan Semarang pernah, Jakarta juga pernah, yang paling jauh itu dari Jerman. Jerman pernah, ada tamu dari Jerman. Untuk apa sih, dari berarti udah ada pelatihan dari beberapa SDM untuk mengelola apa sih menjadi pemandu yang dari luar Salatiga, di luar lagi Indonesia seperti itu. Kalau pelatihan kita ada beberapa teman itu pelatihannya tapi lebih ke teknisnya, jadi kalau untuk apa ya, misal kalau ada, memang kita belum ada pelatihan yang masalah bahasa itu kan belum. Jadi kalau ada tamu turis dari luar ya kadang bingung juga, Tapi masih kita ngobrolnya juga kadang bingung juga. Masih bisa lah kan Iya, walaupun belum semua. Ya, untuk bagian ini sih perbedaan yang dari 2020 ke 2023 sekarang tuh dari River Tubing udah ada inovasi apa sih Mas? Kalau perbedaannya yang sekarang yang jelas kita lebih terlihat di medsos. Karena yang waktu itu belum apa ya, kita belum menemukan teman-teman yang pas untuk di bagian masing-masing, terutama dokumentasi. Kesininya semuanya kan otomatis skillnya terupgrade karena berdasarkan pengalaman yang jelas. Itu yang di medsos sudah mulai ada perkembangan. Terus kemudian administrasi kayak pembukuan dan buku tamu. Paguyuban River Tubing ya kalau nggak salah. River Tubing ini sebenarnya anak dari Pok Darwis, di bawah pengelolaan Pok Darwis, itu kelompok sadar wisata, dan kayaknya di Salatiga semua kelurahan ada Pok Darwis. Kita anaknya di situ. Pok Darwis sendiri kan ada macam-macam nih untuk pengembangan wisatanya, ada yang agro, UMKM itu juga masuk, termasuk River Tubing. River Tubing ini sebagai aktivitas utama di Sitalang atau cuma aktivitas penunjang seperti ini? Konsep awal sebenarnya Sitalang itu lebih ke agro, kemudian ada pasar Iban itu yang cuma waktu ini kan masih di setiap hari Minggu yang pasti. Terus River Tubing termasuk pendukungnya di sini. Berarti juga dapat dukungan dari pemerintah seperti permintaan seperti itu. Iya, ada dukungan dari pemerintah. Apakah nanti akan collab dengan pasar yang ada paguyuban pasar Sitalang itu atau bagaimana? Kalau kepinginan rencana dari teman-teman itu, yang jelas kita akan menambah wahana. Iya, jadi tidak hanya di River Tubingnya, tapi keinginannya nanti kita pengennya yang datang ke sini itu bisa live in di sini untuk menikmati semua nanti yang ada di sini. Kemarin ada rencana paintball tempat sudah ada, terus untuk pengadaan alat juga sudah ada, kemudian camping ground ya, rencana kedua. Cuma untuk kerjasama saat ini kita sudah kerjasama dengan resto yang pasti untuk makan, kemudian cuci bilas, aktivitas di transit nanti kita sudah kerjasama dengan resto Kini Kuno. Kemudian kemarin juga ada kerjasama dengan Argotelo. Jadi pengennya kita buat paket wisata Salatiga. Itu pengennya. Lokasinya luar biasa ya, bagus. Kayak benar-benar mengambil keseluruhan gitu dalam satu paket wisata yang jarang biasanya orang gunakan gitu. Iya, karena kebanyakan teman-teman Salatiga kan juga banyak untuk pelaku wisata. Rata-rata mereka juga bingung mau jual apa yang di Salatiga, karena ya mungkin kurang mengeksplor bisa, atau pergerakan dari teman-teman yang di desa wisata yang di Salatiga mungkin masih kurang juga bisa. Karena kan biasanya rata-rata tuh kan di Salatiga ini cuma spot foto tanpa aktivitas penunjang gitu. Ya. Padahal itu
aktivitas penunjang juga kayak berguna, sangat berguna gitu. Kemarin kan yang sering di blow up, yang sering diangkat kan masalah kuliner yang Salatiga. Salatiga itu sangat sering dulu untuk memperkenalkan kulinernya. Tapi kalau saya pikir itu sudah cukup. Sekarang saatnya memperkenalkan objek wisata yang ada di Salatiga. Iya sih, menurut saya wisatawan bakal suka karena memang dari tempat aslinya gitu. Menarik. Mungkin segitu dulu sih Mas wawancaranya. Ya, Terima kasih. sama-sama Mbak.